Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala kulla syai'in i'tibaran wa irsyadan lil mu'minin. Allahumma fassalli wa sallim wa barik wa syarrif wa 'azzim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Hadratil mukarramin, para asatidzah, para hujjat, para tokoh masyarakat yang sama kita hormati dan sama kita muliakan, di antaranya orang tua kita Al-Mukarram Ustaz Haji Hasan Dabiri, begitu juga Fadilatul Mukarram Akhil Al-Fadil Al-Ustaz Baihaqi, Ustaz Yusuf Habib Idrus bin Alwi As-Segaf, dan juga ada Ustaz Haji Arsyad, Ustaz Afrozi, serta yang lainnya yang mohon maaf tidak saya sebutkan namanya satu persatu. Kita doakan mudah-mudahan kehadiran beliau-beliau semua di tempat ini menjadi penyebab turunnya rahmat dan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah rahimakumullah, tadi Ustaz Yusuf mengatakan paling telat jam 6:15. Kalau Habib Idrus mengatakan paling telat jam 8:30. Nah, kita bingung yang mana kita ambil nih. Apa 5 menit aja selesai kali ya. Allah Subhanahu wa taala di dalam menciptakan sesuatu, di dalam menentukan sesuatu itu memiliki i'tibar dan irsyad, memiliki pelajaran yang bisa diambil dan juga memiliki petunjuk yang bisa didapatkan. Termasuk di antaranya yang Allah tentukan kita jadikan satu pelajaran dan petunjuk, yaitu musibah yang sedang terjadi di tengah-tengah kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita di dalam surah Ar-Rum ayat 41, faqala ta'ala dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'da alladhi 'amilu la'allahum yarji'un. Yang artinya kata Allah, dhaharal fasadu fil barri wal bahr, tampak kerusakan baik di darat, baik di laut maupun di daratan, tidak lain dan tidak bukan bima kasabat aydin nas, karena sebab ulah tangan-tangan manusia. Kenapa hal itu bisa terjadi dan apa tujuannya? Allah nyatakan liyudhiqahum ba'dallazi 'amilu. Tujuannya agar Allah memberikan rasa kepada mereka yang telah melakukan kerusakan di atas muka bumi, baik itu di daratan maupun di lautan, la'allahum yarji'un. Tujuannya agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam ayat ini kata ulama ada 3 pemahaman nih. Ada 3 yang bisa kita ambil. Yang pertama, secara tegas Allah menyatakan dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Terjadinya kerusakan di daratan dan di lautan karena sebab tangan-tangan manusia. Coba kita lihat yang terjadi saat ini, baik itu di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, yang mana hal itu terjadi bukan karena begitu saja, tapi karena ada perbuatan sekelompok manusia yang kurang puas dengan urusan dunia, akhirnya berdampak tuh musibah terjadi menimpa saudara-saudaranya yang lain.
Ini tujuannya bukan untuk menyalahkan siapa-siapa, tapi tujuannya untuk introspeksi diri. Kan mustahil yang namanya gelondongan kayu itu bisa keluar dari hutan sampai ke kota, lalu kemudian gelondongan kayu itu ditemukan udah ada nomornya satu persatu. Betul apa betul? Nah, kalau bukan ini kerjaan orang, siapa lagi? Kalau seandainya itu betul-betul murni musibah, maka gelondongan kayu itu ya macam-macam bentuknya. Ini enggak kelihatan banget tuh habis digergajinya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Makanya kemudian tuh Allah tegur, Allah ingetin tuh. Karena sebagian orang yang ada di Indonesia ini nggak tahu. Ya, nggak tahu apa yang mereka sedang kerjakan di sana, sehingga Allah ingin tunjukkan kepada yang lainnya, tuh ada sebahagian daripada saudara-saudara ente yang kerjaannya merampok daripada negara dan tujuannya hanya untuk kepentingan dunianya. Allah kasih tahu tuh, la'allahum yarji'un, supaya tuh mereka yang punya kerjaan begitu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Udah stop yang begitu, jangan lagi dikerjain, karena pekerjaan mereka akhirnya nggak salah menjadi kena batunya, menjadi kena musibahnya. Itu yang pertama tuh. Yang kedua, di dalam ayat ini Allah menyatakan liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu, agar mereka, Allah memberikan rasa kepada mereka nih sebagian apa yang mereka kerjain. Karena pekerjaan-pekerjaan mereka ini nggak benar, tentunya melanggar daripada aturan negara. Allah kasih tahu, Allah kasih rasa. Kalau udah kejadian seperti ini kemudian nggak ada rasanya dan nggak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, oh ini patut dipertanyakan nih. Ya. Itu yang kedua. Yang ketiga yang lebih menarik, kata ulama, dalam ayat ini Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau menafsirkan terkait dengan dhaharul fasadu fil barri wal bahri. Kata beliau, al barru huwal lisan wal bahru huwal qulub. Kata beliau, yang dimaksud dengan terjadinya kerusakan itu tidak lain dan tidak bukan karena sebab rusaknya lisan dan juga rusaknya hati. Nah, ini kita bisa lihat nih, ada keterangan di dalam kitab Nasaihul Ibad. Ya. Dan ini terjadi di mana saat ini kita saksikan tuh, berapa banyak di antara kita yang kurang pandai di dalam menjaga lisan kita. Kalau kita buka di media sosial, oh orang sembarangan memberikan komentar macam-macam, betul. Apalagi terkait urusan Ba'alawi, apalagi terkait urusan ulama, apalagi terkait urusan aulia, apalagi terkait urusan syariat. Yang bukan faknya, yang tidak paham dalam urusan tersebut, berani bicara, berani komentar, berani mengeluarkan ungkapan-ungkapan yang na'udzubillah ternyata ungkapan itu bisa menjerumuskan mereka ke dalam kekafiran. Ada satu kitab judulnya Sulamut Taufiq, ditulis oleh Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Husin bin Tahir. Ini beliau tulis lebih kurang 1 abad yang lalu. Kata beliau dalam kitabnya, wa qad kathura fi hadha az-zaman at-tasahulu fil kalam hatta annahu yakhruju min ba'dihim alfazun tukhrijuhum 'anil Islam. Kata beliau, sungguh banyak pada zaman sekarang ini, zaman beliau dulu nih, at-tasahul fil kalam, orang anggap enteng, anggap remeh urusan omongan. Kalau sekarang tuh omongan
ungkapan itu bisa diartikan juga dengan komentar, statement, pernyataan. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Kita ucapkan selamat datang kepada guru kita Habib Mahir bin Naufal bin Yahya. Uzkurus salata 'ala nabi. Lanjutin. Astagfirullah. Panjang umur, sehat. Wa iyyakum wa iyyakum wa iyyakum. Amin. Kita tadi kayak panjang umur, sehat. Ya Habibun. Udah 8:30 nih. Lanjut tapi jangan. Baru. Oh baru. Habib izin ya. Sampai di mana tadi itu? Hah? Oh komentar. Kata Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thahir, sungguh banyak sekali pada masa sekarang ini orang yang anggap enteng urusan omongan, urusan pembicaraan. Kalau zaman sekarang kita bisa artikan dengan komentar, pernyataan, statement. Hatta annahu yakhruju min ba'dihim alfazun tukhrijuhum anil Islam. Sampai-sampai na'udzubillah min dzalik, keluar dari sebagian mereka ungkapan-ungkapan, omongan-omongan, komentar-komentar, pernyataan-pernyataan tukhrijuhum anil Islam, yang mengeluarkan mereka dari agama Islam. Lihat bagaimana tuh sekarang komentarnya bermacam-macam tuh ya, terkait urusan Ba'alawi, yang ulama-ulama senior, yang kita belum lahir mereka udah lahir, yang kita belum sholat mereka udah sholat, yang mereka belum belajar ilmu, yang kita belum belajar ilmu agama mereka udah belajar ilmu agama. Mereka sudah membuat satu konsensus, satu kesepakatan, mereka sudah mengisbat bahwa yang namanya nasab Ba'alawi itu tersambung nasabnya kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang bicara bukan orang sembarangan, yang ilmunya dipakai hingga saat ini. Di antaranya Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami, di antaranya yang paling dekatan lagi Syekh Nawawi Bantani, yang lebih dekat lagi Mbah Maimun Zubair. Itu semua orang-orang yang punya keilmuannya, dibandingkan yang bicara saat ini nggak ada apa-apanya yang sekarang. Nah maka boleh jadi nih, karena sebab lisan yang keluar dari mulutnya, sehingga apa yang dikatakan oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, kerusakan itu bisa terjadi karena sebab orang nggak bisa jaga lisannya. Bukan ahlinya bicara tentang masalah nasab, bukan pakarnya bicara masalah nasab, akhirnya berani sembarangan dia untuk menyalah-nyalahkan ulama-ulama yang dulu. Na'udzubillah min dzalik. Sampai kemudian Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thahir mengatakan wala yarawna dzalika dzamban fadlan an kaunihi kufran. Kata beliau, menariknya, lucunya, ini orang yang ngomong ya, dia nggak memandang nih omongannya ada unsur dosa, bahkan bisa menyebabkan keluar daripada agama Islam. Hati-hati sekarang nih Pak. Nabi ingetin ke dalam hadisnya ya, di mana kata Nabi alaihi salatu wassalam, Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan dalam hadisnya apa? Al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang Islam yang betul-betul Islam itu di mana Islam lainnya, saudara-saudara muslim lainnya selamat daripada lisannya dia dan juga tangannya dia. Sekarang kan ngomong sembarangan terkait aulia apalagi. Ya. Ini orang-orang yang bicara seperti ini, kalau seandainya hidup di zamannya Rasulullah SAW, maka orang yang seperti ini nggak akan percaya dengan yang namanya mukjizat. Pasti itu. Karena begitu para anbiya, para nabi, para rasul, mereka mengeluarkan mukjizatnya, kan namanya mukjizat kan amrun khariqun lil adah. Begitu juga karamah, amrun khariqun lil adah. Perkara yang di luar adat kebiasaan kita, yang mana orang nggak bisa kerjain, tapi orang-orang pilihan itu punya keistimewaan yang Allah berikan, mereka kerjain.
makanya disebut mukjizat, makanya disebut karamah. Nah, kalau kemudian mukjizat karamah diukur dengan akal, nggak akan masuk kita. Dan orang-orang yang seperti ini ketika hidup di zaman para nabi pasti akan ingkar terhadap mukjizat. Ya bayangin, waktu Nabi selesai melaksanakan Isra dan Mi'raj aja berapa banyak yang ingkar tuh. Betul apa betul? Nabi ceritain tentang keadaannya saat menjalankan Isra dan Mi'raj. Nabi ceritain, karena mereka ukulin dengan akal, akhirnya banyak yang ingkar. Hanya Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu yang saat itu betul-betul membenarkan apa yang disampaikan oleh baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena tolak ukurnya akal. Saat itu Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Dalam riwayat dikatakan berangkatnya hari Senin sampai di hari Senin. Itu Mekah Madinah. Sehingga mereka mengukur apa mungkin perjalanan dari Mekah ke Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sampai naik lagi ke Sidratul Muntaha terus hanya waktu yang sangat sebentar. Kalau ukurannya akal, ya selesai udah. Tapi kalau ukurannya iman, maka dia akan ingat firman Allah, Subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Karena ada peran Allah di situ. Allah yang memperjalankan. Kalau Nabi yang jalan boleh jadi Nabi nggak sanggup, tapi karena Allah yang memperjalankan, jangankan cuma sebatas setengah malam Nabi kerjain itu Isra Mi'raj, sedetik pun Nabi bisa kerjain itu kalau Allah yang sudah ikut campur. Begitu juga para aulia. Dan para aulia itu ketika mengeluarkan karamahnya bukan seperti orang main atraksi sulap, entar dikeluarin, entar dikeluarin, enggak, karena ada tujuan. Biasanya beliau sampaikan dakwah ke suatu tempat, lalu kemudian mereka dengan ajakan dakwah yang lembut, mereka belum sadar, maka caranya apa yang terakhir? Allah berikan kemuliaan, Allah berikan karamah, sehingga dengan karamah yang mereka keluarkan akhirnya Allah selamatkan tuh mereka, sehingga mereka mendapatkan taufik dan hidayah. Oh, ini kalau cerita karamahnya aulia ini banyak benar nih. Kita kenal namanya Al-Imam Bukhari ya. Imam Bukhari kita kenal kan. Ada satu riwayat mengatakan Imam Bukhari radhiyallahu anhu, beliau di saat meninggal dunia itu karamahnya apa? Mandiin dirinya sendiri. Jawab yang kompak, ada nggak orang pedati yang model begitu? Udah meninggal pas dimandiin pengen mandiin sendiri dirinya. Kalau ada kabur semua yang taziah tuh. Ini ada riwayat yang mengatakan demikian. Sehingga akhirnya dijadikan sebagai hukum oleh para ulama-ulama. Kita lihat tuh dalam kitab Nailur Roja terkait dengan urusan janaiz, urusan jenazah. Di situ disampaikan tuh, ya, bagaimana hukumnya ketika ada mayit yang dimandikan oleh dirinya sendiri atau dimandikan dengan mayit yang lain. Bingung gitu. Mayit dimandiin sama mayit yang lain. Maka ini gimana tuh hukumnya? Kata ulama sah. Ya. Adapun kalau seandainya mayit dimandikan dengan jin, ini terjadi khilaf di antara para ulama. Ya. Jadi ulama nggak sembarangan. Ini karamah. Kalau diukur sama akal, ya selesai akal kita. Ya. Nah makanya, ya kita mesti introspeksi diri nih. Ya. Berapa banyak orang yang terprovokasi sama orang-orang yang nggak bertanggung jawab, akhirnya apa? Allah uji tuh dengan berbagai macam musibah. Karena kalau kita kaitkan dengan apa yang dikatakan oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, terjadinya kerusakan di daratan maupun di lautan, ya karena sebab apa? Karena sebab mulut yang tidak bisa dijaga. Selain itu yang kedua apa? Hati. Berapa banyak di antara kaum muslimin dengan saudaranya yang lain merasa dirinya paling hebat, merasa dirinya paling bangga, iri dengkinya luar biasa. Orang dapetin nikmat, orang melakukan satu pekerjaan amaliyah yang beda dengan dia, akhirnya dia apa? Dia hina, dia rendahkan. Para ulama-ulama terdahulu nggak pernah mencontohkan kepada kita itu seperti itu. Bahkan mereka saling memuji antara satu dengan yang lainnya. Ini kagak.
Saudaranya maulid, yang nggak maulid serang yang maulid, sampai kebencian itu masuk ke dalam hatinya. Saudaranya salat subuhnya kunut, dia yang nggak kunut nyerang saudaranya, sampai kebencian itu masuk ke dalam hatinya. Padahal ulama-ulama dulu yang namanya urusan khilafiyah itu udah ada, udah hal yang lumrah. Kalau kita belajar fikih terkait urusan yang namanya nikah, Al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu dalam urusan nikah itu beliau mengatakan sah nikahnya seseorang tanpa wali. Imam Abu Hanifah. Imam Malik lain lagi pendapatnya, sah nikahnya seseorang tanpa adanya saksi. Imam Syafi'i berbeda lagi. Nikah sah, nikahnya seorang sah itu kalau ada wali, ada saksi. Imam Syafi'i. Yang lebih menarik lagi Imam Daud Al-Zahiri, orang nikah sah walaupun nggak ada wali, walaupun nggak ada saksi. Ya, mau ikut yang mana itu? Yang terakhir Ustaz, enak, gampang kan? Ajak perempuan masuk hotel, bilang kita nikah mente nih, ya. Tapi itulah fikih yang para ulama itu terkait urusan khilafiyah, mereka masing-masing punya dalil, bukan nggak punya dalil. Artinya mereka ngajarin sama kita dalam urusan yang demikian itu apa? Mereka nggak saling menyerang di situ. Ya, makanya Imam Syafi'i ketika mengomentari urusan pernikahan baik yang dilakukan oleh mazhab Hanafi ataupun mazhab Maliki, kata imam kita nih, Imam Syafi'i, itu yang dimaksud dengan syubhatul thariq atau syubhatul madhab. Dibilang halal ya nggak halal, dibilang haram juga nggak haram. Sehingga bahasa yang santun diberikan oleh Imam Syafi'i apa? Syubhatul thariq namanya. Itu diajarin kita sama ulama-ulama dulu. Ini kagak, saudaranya kunut di musalla Ar-Raudhah, dia nggak mau. Ada nggak yang begitu? Bawa ke sini orangnya dah. Kita pegel lihat itu. Ya, saudaranya lagi bacain doa buat teman-teman, buat apa? Buat dirinya, buat yang lain. Ya, kan doanya cakep, Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man af. Itu kan cakep doanya tuh. Ya, dia nggak mau tuh, dia diam aja. Ya, nah ini yang kadang-kadang nih masih banyak terjadi di kalangan kaum muslimin. Jadi alhamdulillah ya, mungkin di antara jamaah yang ada yang pernah berangkat haji, ada yang pernah berangkat umroh, yang belum, insya Allah nanti diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Waktu kita berangkat haji umroh, kita salat subuh di Madinah, kita salat subuh di depan Ka'bah, kira-kira imamnya kunut apa enggak? Mana ada? Siapa yang ngomong tuh? Kalau ada, udah rame di Indonesia, nggak ada kunut. Tapi pertanyaannya, kita nih orang pedati yang biasa sembahyang subuh di Ar-Raudhah pakai kunut, begitu kejadian di Mekah, di Madinah, kita lari ke depan nggak protes sama imam? Nggak ada, yang ada ditembak kita sama askar. Disitulah kita apa? Secara nggak sadar kita sudah tertanam rasa toleransi terhadap saudara-saudara kita. Walaupun dia nggak kunut, kita kunut, tapi kita nggak maksain diri. Iya, nggak ada jamaah pedati nih, jamaah Ar-Raudhah yang begitu di depan Mekah, imamnya sholat subuh nggak pakai kunut, dia sendirian. Allahumma hdini fi man hadait. Nggak ada, kita nggak temuin yang begitu. Artinya apa? Kita diajarin bijaksana sama ulama kita, ikutin, nggak salah. Nah kita kepengen yang begitu juga harusnya sama dengan kita, betul nggak? Jadi kan enak kalau begitu. Nah, gara-gara urusan hal yang tersebut mereka nggak paham, sampai naudzubillah masuk ke dalam hati, akhirnya benci deh sama saudaranya. Ini yang Allah kemudian berikan teguran buat kita. Makanya terjadi berbagai macam musibah di tengah-tengah bangsa kita ya, karena bisa yang pertama, banyak orang saat ini yang udah nggak bisa jaga lisannya. Ama ulama dia nggak bisa jaga lisannya, ama habaib nggak bisa jaga lisannya, ama aulia nggak bisa jaga lisannya, ama syariat sendiri dia nggak bisa jaga lisannya. Yang kedua boleh jadi sebab karena banyak hati-hati umat Islam yang tidak terpaut satu dengan lainnya, nggak ada rasa cinta satu dengan lainnya, tapi malah saling benci antara satu dengan lainnya. Ya mudah-mudahan dengan nasihat ini kita bisa mendapatkan hidayah taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang terpenting Allah jaga diri kita, keluarga kita dari berbagai macam fitnah, dan kita minta pada Allah Subhanahu Wa Taala
musibah yang sedang terjadi di bangsa kita, di negeri kita, segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang tertimpa musibah, yang meninggal, mudah-mudahan diterima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kubur-kubur mereka dijadikan raudhah min riyadil jannah, dan keluarga yang ditinggal diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala, ditetapkan iman dan Islamnya. Ini saja, lebih kurangnya mohon maaf. Hadani Allah iyyakum ila shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi colek kan? Apaan be? Izin. Mustafa balligh maqasidana waghfir ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir wa bika tarqa ila anzil jam'an min qabaka usaini lam tudrak wa lam turami ya Rabbi Mustafa acara bentar. Gimana? Nama Ustaz Ali. Oh iya. Habis itu Cibinong. Kosong. Jauh banget. Ya Allah. Terima kasih kepada kita Abdullah Ustaz Samad Al-Farsi bin Muhammad Al-Ghazali yang telah menyampaikan pengalaman hasanah. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan dapat kita amalkan dan manfaat bagi kita sekalian untuk kebaikan di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kepada guru kita Allah Habib Mahir bin Muhammad bin Habib Muhammad, mudah-mudahan kehadiran guru kita akan mendapat kejuran dari Allah Subhanahu wa taala dan memberikan keberkahan kepada musola kita ini. Amin ya rabbal alamin. Sebelum acara ini kita tutup dengan membaca doa, nanti ada taklim. Ya, taklim di rumah guru kita Habib Mahir biasa jam 7.30. Barangkali ada haul dan saya yang biasa taklim jadi yang bulan-bulan taklim silakan untuk hadir acara haul guru kita di Haji Zakasih bin Haji Muzan. Mudah-mudahan hadirin kakak sekalian akan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, kita tutup acara ini. Insyaallah kita akan bertemu tahun depan. Tahun depan itu udah mulai Rejab. Ya, tahun depan udah Rejab pertengahan. Ya, kemudian besok pergi ke Malang, silakan. Acara tahun di Malang. Ya, tanggal 27 silakan akan hadir acara tahun kumpul. Alhamdulillah apa ini sudah membeli tiket. Baik. Walaupun kita sudah dinaikkan, maka insya Allah saya mari. Jadi kata walaupun ini fa'ilun dari kagoda illa ayyashallah. Walaupun udah praktik melakukan insya Allah bahkan yang umur ini dalam menghadapi bulan Ramadan tahun yang 2006 insya Allah musibah akan Allah angkat. Karena ini sudah tadi jelas bahwa puasa dari bahas bima kasabat ayat. Jadi ayat itu muncul tahun 2004. Mari-mari itu sadar ayat mari biar nanti mungkin peng atau akan kalau harus itu seperti
Pantai Marina banyak sampai ya insya Allah kita demo pada bulan Ramadan 2016 tahun bulan Rajab. Dari akhir pertama pengurus musola menyampaikan banyak terima kasih atas kehadiran para sekalian sampai pada mungkin kita ayo main dan absen mungkin absen sama sekali dulu ya Allah lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina